Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Naila Salsabila dengan NIM 0513991104 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum, tutorial online pada sesi 7 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, kita masuk ke soalnya. Di sini saya bacakan terlebih dulu soalnya, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A, maka gajinya 5 juta. 2. Jika golongan B, maka gajinya 6.500.000. 3. Jika golongan C, maka gajinya 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. 1. Jika input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. 2. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Dan 3. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari gaji sesuai golongan. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan 5. Jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Lalu output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, soal di tugas 3 kali ini mirip dengan soal pada tugas-tugas sebelumnya, hanya saja tugas 3 kali ini kita diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Baik, langsung saja kita buat inputannya. Di sini saya membuat inputannya masih dengan Java dan kode editornya yaitu Visual Studio Code sama dengan tugas sebelumnya. Next, kita ke Visual Studio Code-nya. Oke, saya akan langsung ketikkan kodenya pada Visual Studio Code ini.
saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode-kode yang sudah saya ketik ini. Jadi, public list dan public static ini menandai bahwa inputan dimulai. Lalu selanjutnya kita gunakan tipe data integer yang ini dalam bentuk array untuk gaji golongan dan persen lembur. Untuk sistem outprint masukkan golongan yang ini digunakan untuk menampilkan output masukkan golongan di terminal nantinya. Selanjutnya ada sistem outprint masukkan jam lembur. Sama seperti masukkan golongan sebelumnya, yaitu untuk menampilkan output masukkan jam lembur di terminal. Selanjutnya ada tipe data integer dan double ini untuk menampung gaji pokok dan gaji lembur. Lalu untuk statement if yang ini, yaitu jika golongan A, maka gaji pokoknya sama dengan gaji golongan dengan array 0, yaitu 5 juta yang ini. Lalu jika golongan B, maka gaji pokoknya sama dengan gaji golongan dengan array 1, yaitu 6.500.000. Lalu jika golongan C, maka gaji pokoknya sama dengan gaji golongan dengan array 2, yaitu 9.500.000. Lalu di sini saya tambahkan else untuk golongan tidak valid jika saya masukkan golongan lain selain golongan A, B, dan C. Selanjutnya terdapat statement if lagi yang ini, yaitu jika gaji lembur lebih dari atau sama dengan 1, tetapi kurang dari atau sama dengan 4, maka gaji lembur dihitung dengan formula gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur, jam lembur dikurang 1 dibagi 100. Lalu jika jam lembur lebih dari atau sama dengan 5, maka gaji lembur dihitung dengan formula gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur 4 dibagi 100. Selanjutnya ini untuk menghitung total penghasilan menggunakan tipe data double. Lalu sistem outprint yang ini untuk menampilkan hasil outputnya. Dan terakhir ada scanner close. Tandanya inputan berhenti atau selesai. Baik, langsung saja kita coba running. Misal di sini saya akan masukkan golongan C. Lalu jam lemburnya yaitu 2 jam. Nah, maka ini adalah total penghasilan yang akan saya dapatkan, yaitu sejumlah Rp12.540.000. Mari kita coba running kembali dan masukkan golongan selain dari golongan A, B, dan C. Misal saya akan masukkan golongan D, masukkan jam lembur. Nah, maka akan muncul golongan tidak valid seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.